Selamat berjumpa dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia edisi 13 Juni 2022. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang kamu rasakan ketika harus mengalah terhadap mereka yang berbuat jahat kepadamu? Apa yang kamu rasakan ketika membiarkan dirimu kalah terhadap orang yang berikhtiar jahat kepadamu? Sebagian orang tidak bisa menerima posisi demikian. Mana mungkin saya mengalah terhadap orang yang memang berbuat jahat kepada saya. Saya bisa mengusahakan kepentingan saya bisa melawan agar kepentingan saya juga diperjuangkan. Sebagian orang yang lain sama sekali tidak bisa berdaya berhadapan dengan situasi demikian dan akhirnya memilih untuk mengalah karena lawannya memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, memiliki harta kekayaan dan segala hal yang jauh lebih besar darinya, dan akhirnya sama sekali dia harus memilih untuk mengalah. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan kisah yang sangat tragis tentang Nabot. Raja Ahab sangat mengingini tanah milik Nabot, tetapi Nabot tidak bisa memberikannya karena Nabot tahu bahwa tanah itu adalah milik pusaka keluarga. Raja Ahab akhirnya kecewa dan hal itu diketahui oleh istrinya Izebel, dan istrinya akhirnya merancangkan hal jahat terhadap Nabot, dan dengan segala upaya mereka bisa memfitnah Nabot sampai akhirnya Nabot dilempari dengan batu sampai mati, dan akhirnya mereka mengambil tanah pusaka milik Nabot. Ahab dan Izebel menggunakan kekuasaan mereka untuk melakukan hal jahat kepada Nabot, dan Nabot sebagai orang yang sama sekali tidak berdaya akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya kehilangan segala-galanya. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, Yesus memberikan pesan kepada kita, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Yesus kemudian melanjutkan, jika orang menampar pipi kirimu, berikan pula pipi kananmu. Jika orang berperkara denganmu demi bajumu, serahkan juga jubahmu. Yesus dengan tegas mengatakan, dengan jelas mengatakan, jangan melawan orang jahat. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam hal konkret, mungkin dalam pengalaman konkret, mungkin sulit untuk melaksanakan sabda Yesus. Bagaimana mungkin orang memilih untuk mengalah terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita? Yesus pertama-tama mau mengatakan bahwa di dalam posisi yang demikian, ketika kita berhadapan dengan orang yang ingin berbuat jahat dengan kita, kita tidak boleh melawan kebencian dengan kebencian, melawan amarah dengan amarah, melawan permusuhan dengan permusuhan, melawan perselisihan dengan perselisihan, karena itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Yesus menegaskan bahwa dalam posisi demikian, ketika kita berhadapan dengan orang yang sama sekali ingin berbuat jahat kepada kita, lebih baik kita memilih untuk mengalah. Kita memilih untuk tidak masuk dalam konflik yang demikian, seperti yang Yesus lakukan berhadapan dengan orang-orang Yahudi dan kaum Farisi yang berikhtiar jahat kepada mereka. Yesus tidak masuk dalam konflik yang frontal terhadap mereka, tapi Yesus menarik diri. Dengan menarik diri berhadapan dengan orang yang berbuat jahat dengan segala kepentingannya, kita membiarkan dalam diri kita
tetap merasakan kedamaian. Kita membiarkan diri kita menang karena diri kita memenangkan kedamaian yang senantiasa terjaga di dalam diri kita. Dalam posisi yang demikian, kita sama sekali tidak mengalah demi berjuang untuk kebenaran. Tidak demikian. Tapi Yesus menegaskan bahwa kita sama sekali berusaha untuk menarik diri, berusaha untuk menjauhkan diri, tidak masuk dalam konflik dengan orang yang sama sekali berikhtiar jahat kepada kita. Yesus lebih menginginkan agar para pengikutnya tetap memiliki damai di dalam dirinya. Untuk dapat mengalami posisi demikian, bersikap demikian, kita membutuhkan di dalam diri kita suatu ketenangan batiniah yang luar biasa. Hanya ketika pengikut Kristus memiliki ketenangan di dalam dirinya, mereka mampu bersikap demikian, mampu mengalah terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita. Yesus mengatakan bahwa ketika orang menampar pipi kirimu, berikan juga pipi kanan. Jika orang mengingini bajumu, berikan juga jubahmu. Dengan bersikap demikian, sesungguhnya kita memberikan tamparan rohani kepada orang yang berbuat jahat. Kita dengan demikian memberikan hinaan terhadap perbuatan jahat yang dilakukannya. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mengembangkan dalam diri ketenangan batiniah. Jangan membiarkan konflik merampas kedamaian di dalam diri kita. Seperti yang Yesus katakan, mengalahlah terhadap orang yang berbuat jahat, agar kita tetap merasakan kedamaian. Dan kita berdoa, semoga Tuhan mengetuk hatinya dan memberikan kepada kita selalu kedamaian, agar kita tidak terpuruk dalam situasi yang menyedihkan. Semoga